أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kembali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah. Dan tentu ya semoga ketika ini di bulan-bulan haji, ya, bagi yang sudah haji itu menjadi wasilah, bagi pun yang belum haji juga menjadi wasilah agar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah, ya, rumah Allah yang ada Ka'bahnya, yaitu di tanah haram di Mekah. Ketika kita semangat untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid Allah di bulan-bulan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka semua hingga hari kiamat nanti. Ahibati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an melalui kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan insyaallah kita akan mulai surat baru di pagi hari ini, yaitu surat setelah An-Nas, kalau dari belakang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, maka surat Al-Falaq diambil dari ayat terakhir atau kata terakhir dari ayat pertama. Al-Falaq. Ini menjadi nama surat. Diambil dari kata terakhir dalam ayat pertama.
Imam Qurtubi mengutip wahiyya makkiyah fi qaulil Hasan wa Iqrimah wa Atha wa Jabir wa madaniyah fi ihda qauli Ibni Abbas wa Qatadah. Jadi khilaf apakah ini madaniyah atau makkiyah. Jadi ada yang bilang ini makkiyah, yaitu perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, wa Atha, wa Jabir. Ikrimah, Atha, atau bahasa ini nama orang enggak apa-apa ya. Ikrimatun biar cepat. Atha, Jabir bin Abdullah, sahabi sebelumnya, kemudian Hasan Al-Basri. Adapun yang mengatakan madaniyah itu adalah salah satu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Qatadah. Qatadatun. Nah, nanti kita bahas apa yang menyebabkan mereka khilaf atau ya karena secara inti secara umum makkiyah ini nanti berbicara tentang surga neraka ya, dan ayatnya pendek-pendek. Dan ternyata Al-Falaq ya, arti Al-Falaq itu ada dua yang secara besar. Yang pertama ternyata Al-Falaq itu bisa artinya adalah suatu tempat di neraka. Atau di sebagian ulama menyatakan ada penjara di neraka. Atau nama neraka, nama lain dari neraka. Nama lain dari neraka. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua, Al-Falaq itu artinya pagi hari, waktu pagi, waktu subuh. Artinya apa? Saat cahaya muncul. Nah, maka makkiyah artinya turun sebelum hijrah, karena kebanyakan ayat-ayat yang turun sebelum hijrah itu berhubungan dengan surga dan neraka, ya, tentang iman. Ya, makanya kenapa iman para sahabat kuat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala itu menanamkan keyakinan akan surga dan neraka, karena ini endingnya, ya, ending akhir tujuannya. Dan silahkan cek ketika kita punya tujuan ya, dalam hidup, masalah bisnis, masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah apapun, kalau kita punya tujuan, maka kita akan insya Allah lebih konsisten dan istiqomah, lebih semangat. Ya. Tapi kalau nggak ada tujuannya, ya, hilang, nah, bubar, nggak efisien, buang-buang waktu, mubadir. Ya. Kalau kita pengen pergi ke satu tempat, ke pasar, kita tahu apa yang mau kita beli. Maka gampang parkir,
Masuk pasar, cari toko, dapat barangnya, terus benar ibu-ibu pulang. Pulang ya. Pulang. Ingat ya Pak, pulang kata ibu-ibu. Nah, tapi kalau misalnya, ayo kemana? Jalan-jalan ke pasar, ke mall, mau ngapain? Ya udah jalan-jalan aja. Nah, maka mau sejam, 2 jam, muter-muter, ya, hilang waktu, hilang tenaga, hilang uang, hilang. Nah, tidak ada tujuan. Ya. Dan kalau ada tujuan, ya, mau ada diskon 90%, mau ada diskon 70%, iya Bu. Kalau ada tujuannya udah mau beli apa, kegoda nggak? Kegoda. Kegoda nggak? Ini uangnya udah lepas. Ya, hanya untuk beli yang kita mau beli. Nah, kalau ada dipanggil sama salesnya ya, mari Bu, diskon nih, diskon. Nah, maka insya Allah kita akan lebih kuat untuk bisa menahan minimal nggak yang ngelirik aja lah, lihat-lihat, ya, terus jalan lagi. Ya, karena kita sudah ada tujuan. Nah, bisa jadi tauhid kita, keyakinan kita, iman kepada Allah untuk bisa menjalankan syariatnya ketika hidup, jangan-jangan iman sama surga dan nerakanya kita itu hanya sekedar di mulut, belum masuk ke hati, belum yakin. Apa iya masuk surga? Neraka mah gampang. Bahkan ada bercandaan mungkin di zaman anak atau di zaman antum, udah anak yang tanggung dosanya, antum ikut aja udah. Nah, berani nanggung dosa. Nah, benar, benar nggak? Benar, udah anak tanggung dosanya udah ikut. Nah, maka ini ternyata memang al-falaq. Makanya kalau di arti pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya al-falaq. Rabb-nya neraka. Yang menciptakan neraka, yang menjaga neraka. Ya. Ini arti yang pertama, dan memang ini benar gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan kita untuk berlindung dari api neraka. Bahkan ini salah satu tugas individu ataupun keluarga di surat At-Tahrim. Ada yang hafal surat At-Tahrim? Ayat ke-6 atau ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah diri kamu sendiri. Kayak diri kita dulu. Ini tugas individual. Dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, dari api neraka. Ya, kemudian di surat, makanya ketika ayat yang pertama ini atau arti yang pertama ini benar. Ya, katakan, ya, aku berlindung kepada. Makanya ketika kita meminta perlindungan, itu ada 2 unsur, yaitu kepada siapa kita minta perlindungan dan dari apa. Kepada Rabb-nya neraka. Ya. Dan ini benar, ya. Bahkan salah satu doa yang doa sapu jagat yang insya Allah kita hafal semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada nggak di dalam Al-Quran? Ada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah.
ketika membahas tentang haji. Nah, kita sekarang bulan haji nih. Dan kebanyakan orang haji itu ngapain? Berdoa. Benar. Di Arafah disyariatkan berdoa. Karena di Arafah itu waktu yang paling mustajab. Waktu yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau malam itu Lailatul Qadar, kalau siang itu hari Arafah. Ketika wukuf di Arafah. Ya, bahkan di detik itulah, di saat itulah manusia itu Allah banggakan di hadapan malaikat. Jadi yang bisa wukuf di Arafah itu Allah bangga sekali. Lihat hamba-hambaku, mereka dari segala penjuru dunia, debu, ya, kusam, bau keringat. Kan orang haji nggak boleh pakai parfum. Ya. Capek, letih, desak-desakan, tapi masih bisa memohon, meminta kepadaku. Ya, tujuannya aku, mereka datang ke sini tuh capek-capek, jauh-jauh, mahal, ya, itu untuk beribadah, minta doa sama aku. Bayangkan, ya. Yubahi bihi, ya. Allah banggakan manusia, ya, yang bisa wukuf di Arafah itu di hadapan malaikat. Artinya di saat itu kita bisa lebih tinggi, ya, dibandingkan malaikat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ternyata fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Al-Baqarah ayat 201. Ketika setelah kalian menyelesaikan manasik, fadhkurullah, ingatlah Allah, kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, sebagaimana kalian mengingat orang tua kita, nenek moyang kita, ya. Dan secara normal itu nggak mungkin anak lupa orang tuanya, anak lupa saudara-saudaranya, kakeknya, itu nggak sulit, ya, secara umum. Ya. Mesti dia tahu orang tuanya tinggal di mana, orang tuanya dulunya apa, ya, kemudian dari mana, besarnya gimana, kerjanya apa. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, atau bahkan harusnya lebih. Ya. Ketika kita mengingat Allah. Nah, makanya sekarang sudahkah kita mengenal Allah sebagaimana kita mengenal orang tua kita? Nah, wa minhum man yaqul, dan Allah ingatkan di antara orang-orang yang haji, ya, ternyata doanya itu hanya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu minal akhirati min khalq wa ma lahu fil akhirati min khalq. Jadi yang diminta cuma dunia, dia nggak minta akhirat. Ini haji, lagi haji di Arafah, lagi tawaf di Ka'bah, lagi sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Dia tinggalkan Jakarta puluhan atau ribuan kilometer. Dia berdesak-desakan dengan jutaan orang di Masjidil Haram, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Ya. Tapi yang diminta cuma dunia. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, berikan anak saya jodoh yang soleh, yang soleha. Ya Allah, lancarkan bisnis. Ya Allah, ya, perbaiki hubungan rumah tangga kami. Ya Allah, apa? Kul, katakan, ternyata isi doa kita itu cuma dunia. Dan ini sudah Allah ingatkan. Ya. Tidak ada satupun akhirat dia minta. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Ya Allah, buat aku ikhlas untuk terus bisa berbuat untukmu, ya Allah. Buat aku bisa bersyukur, buat aku bisa bersabar. Supaya apa? Supaya aku bisa masuk surga. Nah, ya. Dan Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan.
dunia Allah kasih. Ya. Makanya wa minan nas, tapi ternyata ada di antara yang lain. Ya, kebanyakan itu kayak gitu. Dan kita cek doa-doa kita selama ini. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah salah minta dunia? Enggak salah. Enggak salah minta dunia. Minta apapun. Tapi jangan lupa juga minta akhirat. Ya, bahkan kita minta akhirat itu jauh lebih banyak daripada dunia. Dunia cuma 60-70 tahun. Ya. Ya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, maka minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, bahkan secara khusus minta perlindungan dari api neraka. Ya. Maka ya ini ya. Memang Allah syariatkan untuk kita berlindung dari api neraka. Ya, ini antum cari di Al-Baqarah berapa, 200 atau 201. Kemudian di At-Tahrim, ya, At-Tahrim enam atau 7. Ya, pokoknya di lembar pertama di bawah ya, 6. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah waktu subuh. Ya. Ya. Aku berlindung kepada Rob, ya, kepada Rob yang menciptakan waktu subuh. Apa keutamaannya? Berarti ada keutamaan. Yang kedua ini, aku berlindung kepada Rabbnya waktu subuh. Ya, nanti akan ada hubungannya dengan ayat, karena di surat Al-Falaq ini kita memohon kepada ayat pertama ini kepada ini antara Robnya neraka atau Robnya waktu subuh. Dan kita diminta berlindung 4 ayat setelahnya itu kita perlindungan dari apa? Ya, kalau ini kepada siapanya kita mohon perlindungan, 4 ayat setelahnya itu berlindung dari apa? Ya. Salah satunya apa? Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu malam. Ketika malam datang. Dan setelah malam itu apa? Subuh. Ya. Ketika malam itu subuh. Artinya apa? Artinya para ulama menjelaskan bahwasanya malam itu identik, maka subuh ini identik dengan cahaya. Ya. Dan cahaya ini identik dengan kemudahan. Sebagaimana malam itu gelap. Lawannya malam itu kegelapan. Gelap itu sulit. Gampang nggak kita kalau mati lampu? Ya. Mau nyari sendok aja. Raba-raba. Susah kan? Padahal ya Allah, kalau lampu nyala tinggal buka, ambil, makan. Tapi lampu mati, jalannya itu pelan-pelan. Mungkin kesandung dulu, mungkin kejedot dulu, mungkin ada yang jatuh dulu. Sulit.
Nah, maka kul a'udzu birabbil falaq, ketika falak artinya adalah waktu subuh, waktu pagi, waktu ketika cahaya pertama kali muncul, ya, itu seakan-akan ini mengajarkan kepada kita kalau kita ingin, ya, selamat atau terhindar atau selesai dari segala kegelapan, ya, dari segala kesulitan, maka mintalah kepada Zat yang bisa menciptakan cahaya. Ya. Makanya banyak, ya, bukan peribahasa, ya, bahkan mungkin ibu kita Kartini sudah membahas surat Al-Falaq. Nah, belajar surat Al-Falaq karena bukunya beliau nulis judulnya apa? Ya, jadi kita husnudzon aja. Habis gelap terbitlah terang. Artinya nggak ada kesusahan yang abadi di dunia ini. Pasti ada momen di saat kita akan keluar dari kesulitan tersebut. Nggak ada badai sepanjang tahun. Ya. Pasti akan ada matahari di situ. Nggak ada kegelapan malam, mesti ada matahari yang terbit. Maka ya di sini artinya ketika kita ingin, ya, ini hikmahnya, ya artinya ya seperti ini, berlindung kepada Rob waktu subuh, yang menciptakan waktu subuh. Kenapa? Karena di baliknya sebelum subuh itu malam. Malam itu kiasannya, balaghahnya itu gelap, dan nanti dijabarkan di ayat-ayat setelahnya. Ya, karena kebanyakan kejahatan itu terjadi di malam hari. Ya. Jadi makhluk apapun, ya, biasanya aktifnya di malam hari. Lebih banyaknya, normalnya. Ya, normalnya. Apakah nggak ada kejahatan di siang hari? Ada. Tapi jarang. Ya, dibandingkan kejahatan yang terjadi di malam hari. Artinya kalau kita ingin keluar, ya, atau terbebas dari masalah, ya kan, kegelapan, kesusahan ini kan masalah, ya, maka mintalah kepada Allah. Di dalam surat Al-Falaq ini, karena Allah lah siapa? Robnya waktu subuh. Ya. Karena ini siapa? Allah itu adalah Robnya waktu subuh. Ya. Yang menciptakan waktu subuh. Ya. Baik. Jadi insyaallah sudah paham, ya, ketika kita mengucapkan Qul a'udzu birabbil falaq, maka hadirkan falak antara neraka, ya, atau falak itu artinya waktu subuh, ya, waktu subuh. Baik, ayat kedua, ya, maka 4 ayat setelahnya ini kita akan membahas apa, dari apa kita diminta berlindung. Memohon perlindungan. Maka yang pertama di ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq.
Min syarri ma khalaq, yaitu yang pertama dari syarr adalah keburukan. Ya. Syarr artinya syarrun itu keburukan. Ma khalaq, dari segala keburukan yang tercipta. Ya. Dari segala keburukan yang tercipta. Atau bisa jadi yang ada. Yang tercipta juga berarti makhluk. Karena kalau kita ambil yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta itu hanya ada dua, antara khaliq atau makhluk, antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Ya. Maka kita memohon perlindungan dari keburukan yang diciptakan, ya, dari ciptaannya. Ya. Maka makhluk, ya, kemarin kita sudah bahas, berarti apakah Allah menciptakan keburukan? Apakah Allah menciptakan keburukan? Iya. Buktinya ada makhluk yang baik, ada makhluk yang buruk. Berarti Allah inginkan keburukan kepada kita? Tidak. Ya, tidak. Ya, jadi bukan zat keburukannya, tapi ketika ada makhluk yang buruk, itu ada tujuan di baliknya, ada hikmah di baliknya. Kenapa Allah? Jadi bukan istilahnya semua yang buruk, ya itu benar buruk, zatnya buruk. Tetapi perbuatan Allah menciptakan hal yang buruk itu baik. Itu kebaikan. Karena ada tujuan di balik keburukan itu. Kenapa Allah ciptakan keburukan? Ya. Maka intinya ketika kita makhluk, maka makhluk Allah secara umum ketika itu berhubungan dengan buruk, tentu kan ini kan lawannya baik. Ya, maka kita cek, makhluk Allah itu ada yang 100% baik, ada yang campuran, ya. Ada yang baik, ternyata di dalam dirinya juga ada buruk, dan ada yang 100% buruk. Kalau 100% baik, apa? Malaikat. Terus? Udah? Surga. Surga makhluk nggak? Makhluk. Karena tidak ada di surga semuanya baik. Surga. Ya. Yang buruk neraka. Terus iblis, setan. Yang baik, yang buruk. Coba kita ya, jin, manusia. Jin. Ya benda apapun. Ya makanya semua benda itu bisa positif, bisa negatif, tergantung siapa yang pakai. Ya. Makanya spidol ini bisa bermanfaat kalau dipakai ngajar. Tapi kalau buat nyoret-nyoret tembok masjid lagi, ini buruk. Ya. Nah, maka dua ini. Maka ketika kita mengucapkan min syarri ma khalaq, dari keburukan
ciptaanmu, dari keburukan makhluk. Ya. Karena ternyata iya, kalau ini nggak ada masalah. Ketika ini baik semua, ini nggak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah ini. Ketika kita berhadapan dengan makhluk yang ada keburukannya. Nah, baik ini gabungan atau ini bahkan 100% buruk. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka kita berlindung kepada Allah dari ini semua. Dan ternyata keburukan itu jadi betapa hebatnya ayat Al-Falaq itu, dan kita sudah bahas ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun 2 surat ini itu ya, kalau ingin minta perlindungan secara umum itu cukup membaca 2 surat ini, karena ternyata seluruh keburukan yang kita minta perlindungan kepada Allah itu sudah masuk. Dan salah satunya dari ayat ini, min syarri ma khalaq. Dan keburukan itu ada di dunia, ada di akhirat. Dan yang di dunia itu ada di dalam diri kita, ada yang di luar diri kita. Ya, maka syarr, maka ingat, syarr itu antara kita berlindung dari bukan hanya secara umum dari manusia, tidak, tapi kadang kita lupa ada keburukan di dalam diri kita. Ya. Makanya salah satu khutbatul hajah. Jadi di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau khutbah itu ada pembukaannya, yaitu yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin menyampaikan pesan atau khutbah itu di muqaddimahnya, di pembukaannya. Maka di dalam muqaddimah ini ada apa? Wa na'udzubika min syururi anfusina, dan kami berlindung wa a'udzubika min syururi anfusina, dari keburukan diri kaya sendiri. Ya. Dari keburukan, karena ini banyak yang miss di sini. Oh, karena orang tuh jago melihat keburukan di luar dirinya. Wah, gara-gara fulan ini, gara-gara inilah. Semua jago nyalahin. Ya. Tapi ketika dia miss bahwasanya bisa jadi keburukan itu datang menimpa dia karena dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri. Ya. Maka itu wa min syururi anfusina, dari keburukan diri kami sendiri. Ya. Kemudian sayyidul istighfar. Juga sama kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan yang aku buat. Bayangkan, kita sering baca nggak sayyidul istighfar? Tiap hari, Masya Allah. Tahu nggak artinya? Tahu, Masya Allah. Maka kita sadar, ya, jangan-jangan keburukan yang menimpa kita itu dari diri kita. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan yang aku buat, baik itu sadar atau enggak sadar. Dan kebanyakan dari kita nggak sadar, makanya ini menjadi sangat penting
luar biasa surat Al-Falaq ini. Ya. Ya. Karena di sini ada hawa nafsu. Ya. Dalam diri kita ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini secara secara umum ini mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, ya, jiwa yang ada di dalam diri manusia itu ammar, menyuruh, ya, kepada keburukan secara umum. Walaupun ada nafsu yang baik, ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa nafsu yang tenang. Ya. Ada nafsu untuk berbuat baik itu ada. Melihat orang kesusahan, oh tolong. Melihat orang kena musibah, kita jadi volunteer misalnya, jadi sukarelawan. Ya. Ketika COVID, ketika ada nafsu untuk berbuat baik ada. Tapi ini jauh sedikit dibandingkan nafsu yang amarah, bisu, yang menyuruh kepada keburukan. Ya. Dan ternyata yang membuat kita lemah di hadapan nafsu kita adalah ternyata siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nggak ada. Makanya orang yang bisa mengontrol dirinya, yang imannya kuat dan dia bisa mengontrol hawa nafsunya, itu mau digoda kayak apapun gak akan, insya Allah dia kuat. Tapi yang lemah, ya, jadi bukan fisik, ya, yang lemah imannya, yang lemah terhadap hawa nafsunya. Kenapa dia lemah? Karena selama ini yang dia perkuat hawa nafsunya, yang dikasih makan hawa nafsunya, yang dilatih hawa nafsunya. Setiap dia pengen melakukan keburukan, dia kerjakan. Nggak bisa dia tahan. Ya. Langsung, wah, ya, lihat ini, kayak tadi, mau bisa hidup hemat, ya, tapi pola hidupnya boros. Kenapa dia boros? Karena dia nggak bisa nahan untuk tidak check out handphone, yang dilihat tiap hari marketplace. Nah, udah dimasukin keranjang tuh dari dilihatin terus tiap hari. Ya. Jadi kalau terbiasa, ada yang masuk keranjang langsung beli, langsung check out, ya sulit. Maka tahan dulu. Misalnya, ya jangan langsung beli. Tunggu sehari, masih pengen nggak? Tunggu 2 hari, tunggu seminggu, masih pengen nggak? Jangan-jangan hanya lapar mata, hawa nafsu mata saja. Ya kan? Dan ini yang akhirnya beli, ya ternyata nggak kepake. Ya ternyata numpuk itu barang di rumah. Dan siapa yang melatih itu? Ya ternyata diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Maka salah satu cara untuk melawan hawa nafsu, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baca surat Al-Falaq, An-Nas. Ya. Makanya zikir pagi petang kan ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas. Zikir setelah sholat ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas. Ya kan? Bahkan di maghrib sama di subuh itu 3 kali kita baca. 3 kali. Di sholat-sholat lain 1 kali. Berarti kan ada
Kenapa di subuh, di awal waktu butuh perlindungan triple? Ya karena yang paling menentukan awal waktu. Ya sekarang kita bangun, kalau nafsu kita tidak terkendali, ya sepanjang hari isinya hawa nafsu. Ditambah malam, maghrib. Nah, maghrib itu awal waktu kegelapan. Ya. Dan di situ lebih dari godaan dari dalam dan dari luar. Ya. Maka ya ini ya di dalam dan habis ya waktunya. Ya, dari luar ya banyak. Ya. Dari luar itu banyak sekali ya yang menjaga kita dari keburukan, baik itu tempat, teman, ya. Dan teman ini bahkan apa? Teman hidup, ya. Pasangan. Ada nggak suami yang buruk? Ibu-ibu? Oh ada. Bapak-bapak, istri yang buruk ada nggak? Nggak ada, wah nggak ada. Masya Allah. Memang ini pemain semua. Takut ya, ketika dibuka ini. Artinya ada, dan memang ini disyariatkan. Makanya ketika menikah, kan apa salah satu syariat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah akad, suami mendoakan istri, dicium kepalanya kemudian didoakan. Ayo apa doanya? Wih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan watak yang Engkau berikan kepada dia. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Dan aku berlindung dari keburukannya dan dari keburukan watak. Jibil itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan, artinya kalau kita sekarang tuh default, artinya apa ya, yang sudah dari sananya tuh kayak gitu, sulit untuk berubah. Ya mungkin kalau kita watak gitu, bawaan bayi, bisa berubah tapi sulit. Dan bawaan bayi itu ada yang baik, ada yang bawaannya buruk. Ya. Maka dan bukan hanya istri, kendaraan itu kalau beli didoain. Baju, kita kan kalau pakai dapat baju baru ada doanya. Antum baca kan? Kan sama, hampir mirip doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikan dari pakaian ini dan dari tujuan. Ya, karena kan bisa jadi yang buat itu tujuannya kita nggak tahu. Tujuannya baik apa buruk. Segala sesuatu, ya, ketika dibuat, ya kita nggak ngerti tujuan dia buat itu apa. Ya. Maka kita minta. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a lahu. Aku minta kebaikan dari pakaian ini, ya, dan dari tujuan yang membuat kebaikan tujuan. Kalau ada kebaikannya, semoga kebaikan itu, ya, karena kan ada pakaian yang dibuat untuk merusak, pakaian yang tujuannya untuk kehancuran, keburukan. Ya. Maka aku berlindung. Kalau ada kebaikan, maka aku minta supaya aku juga dapat kebaikan itu. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku juga mohon perlindungan. Jadi bukan hanya minta kebaikan, tapi minta perlindungan dari keburukan pakaian.
Apa keburukan pakaian? Jadi sombong, jadi ria. Oh, anak kalau pakai pakaian ini nih kayaknya anak lebih bagus di majelis ini. Wah, mereknya apa tuh? Nah, kayaknya baju anak paling mahal. Nah, makanya sekarang kan makanya Quran itu hak, Islam itu hak, ajaran Islam itu benar. Maka sekarang spill fit outfit kamu. Sekarang kan banyak itu konten-konten yang menghargai dari kepala sampai kaki berapa harga bajunya. Apa tujuannya? Nah, ya, maka dari keburukan pakaian, karena bisa jadi dengan pakaian kita sombong, bisa jadi dengan pakaian kita merasa lebih baik, padahal enggak. Ya, padahal belum tentu. Nah ini atau dari pakaian aurat kita terbuka, kita merasa ini modern, padahal itu melanggar syariat, berdosa. Nah maka ya ini ternyata keburukan banyak sekali yang tidak kita sadari, ya, yang ternyata itu adalah keburukan, ya, baik itu di dunia, ya, yang ada di dalam diri kita ataupun di luar diri kita, ya. Dan keburukan akhirat tentu adalah yang paling besar adalah api neraka, ya, karena ini juga yang Allah wanti-wanti untuk kita berlindung dari api neraka. Dan inilah kedahsyatan surat Al-Falaq, khususnya ayat yang kedua ini, min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh, ya, yang sudah tercipta. Jadi ciptaanmu, kita juga ciptaan Allah, ya, dan ada keburukan di dalam diri kita. Maka ketika kita baca surat Al-Falaq ini, maka salah satu yang harus kita resapi adalah kita mohon perlindungan dari keburukan yang ada di dalam diri kita, introspeksi ternyata, dan kenapa musibah itu datang, ya, ya musibah itu makanya tinggal cek ketika musibah itu datang, gimana cara ngeceknya, ini azab atau ini peningkatan derajat. Nah, peningkatan derajat. Nah, kenapa pede sekali kita? Nah, supaya Allah mengangkat derajat kita, ya, maka jujur tanyakan kepada diri kita, kepada hati kita masing-masing. Selama ini kita sudah beribadah sama Allah atau lebih banyak maksiat yang kita lakukan? Maka kalau itu maksiat, ya, kenapa? Dari mana maksiat itu? Dari hawa nafsu kita atau dari luar? Nah, karena dari situlah kita bisa menilai diri kita. Makanya bukan menilai orang lain. Ilmu kita pelajari itu, kata Imam Ahmad rahimahullah, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dulu. Jadi ilmu itu bukan untuk ditembakkan kepada orang lain. Nah, ketika ada hadis bahas nggak boleh ghibah, oh Ustaz, fulan tuh sering ghibah, oh langsung ditembakkan. Bukan untuk ditembakkan ke orang lain. Ilmu itu untuk diri kita sendiri. Raf'ul jahli an nafsina. Ya, jadi ketika kita dapat ilmu, kita cek diri kita. Ya, jangan-jangan selama ini kita nggak tahu, kita nggak sadar, kita bodoh. Ya, maka ilmu yang baru ini kita terapkan, ya, kepada diri kita, baru kepada orang lain. Ya. Nah, maka tadi jangan-jangan segala keburukan, kesulitan, ya, musibah, cobaan yang menimpa kita ternyata tanpa kita sadar akibat dari perbuatan kita sendiri, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan
baik itu keburukan di dunia atau di akhirat, ya, dan melindungi kita dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan menjadikan ilmu yang kita pelajari, ya, walaupun sedikit, ini bermanfaat, ya, bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.